Shalom, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya adalah host Anda, Chang Laoshe. Apa kabar semua? Malam hari ini saya mau sharing satu topik, judulnya adalah Nomaden versus Settling. Apa itu tuh? Sebelum ke sana saya mau kasih tahu dulu saya punya channel YouTube, sama saya ada IG. Silakan subscribe. Namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Isinya apa sih? Isinya itu adalah renungan harian. Saya bikin renungan harian. Terus siaran ini ada YouTube-nya. Jadi nanti ada di dalam saya punya channel Kelimpahan Alkitabiah. Oke, jadi balik ke topik hari ini adalah nomaden versus settling. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah berpindah-pindah atau menetap. Jadi kalau kita pernah dengar ya, belajar di sekolah kan ada belajar sejarah tuh. Orang-orang zaman dulu ceritanya adalah zaman prasejarah. Itu orang-orang hidupnya nomaden. Nomaden itu adalah berpindah-pindah. Jadi mereka biasanya hidup di dalam satu kelompok. Oh, sebelum saya ngomong itu saya mau kasih tahu dulu bahwa saya nggak percaya bahwa ada yang namanya manusia prasejarah dalam arti manusia purba ya. Jadi saya percaya Adam dan Hawa itu dari awal yang diciptakan secitra dengan Allah, bukan monyet. Tapi yang saya maksud memang benar ada perkembangan di mana manusia itu dulu belum kenal tulisan, sekarang sudah kenal tulisan. Ada zamannya. Jadi zaman yang itu disebut sebagai prasejarah tapi bukan purba. Prasejarah itu adalah satu masa di mana mereka belum mengerti pencatatan sejarah. Kenapa mereka nggak mencatat sejarah? Karena mereka belum menemukan tulisan. Nah, balik lagi cerita itu tuh. Nah, dulu itu waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden, dunia ini kan jatuh ke dalam kutuk. Jadi semuanya kena kutuk, nggak kayak dulu. Kalau dulu di Taman Eden, itu semua makanan itu berlimpah-limpah. Semua makanan berlimpah-limpah, manusia nggak usah khawatir. Saya percayanya adalah kalau misalnya kita petik buah, itu dalam waktu 24 jam sudah ada buah baru. Jadi orang di sana nggak mungkin kelaparan gitu. Ini yang saya percayai ya. Tentu saja di Alkitab nggak ada. Jadi ini cuma teori saya aja, nggak apa-apa. Nah, setelah manusia itu diusir dari Taman Eden, mereka itu hidupnya itu berpindah-pindah. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena ada sumber daya di sana itu sudah tidak lagi cukup. Jadi kan mereka hidup berkelompok. Lalu orang-orang di sana itu akan makan dari hasil berburu. Jadi mereka akan berburu binatang, lalu mereka akan makan. Zaman dulu itu nggak kayak kita kenal sekarang nih. Ada ternak sapi, ternak ayam, ternak kambing, ternak ini, ternak itu, segala macam. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu itu orang itu nggak ternak binatang. Jadi kalau kata bahasa Inggris itu ya domesticated. Domesticated itu maksudnya adalah dipelihara. Jadi dulu sapi, kambing, keledai, kuda, semuanya itu hidupnya bebas. Baru sama manusia ditangkap dan mulai diternak. Nanti saya akan jelaskan di dalam Alkitab ada ayatnya. Nah, jadi anak cucu Adam dan Hawa ini ya, mereka itu sebetulnya hidupnya awalnya itu dari berburu sama ngumpulin hasil hutan di sana tuh. Jadi mereka belum ngerti yang namanya bercocok tanam, mereka belum ngerti yang namanya berternak. Mereka belum ngerti. Ketika satu tempat sudah habis dia punya sumber daya, mereka pindah ke tempat lain yang sumber dayanya masih banyak. Saya lanjut lagi yang tadi, gaya hidup nomaden ini sebetulnya ini tidak ada masalah. Kalau kita kelompoknya masih kecil. Semakin besar populasi orang,
semakin banyak orang yang perlu dikasih makan, orang tidak bisa lagi mengandalkan gaya hidup semacam ini. Jadi kalau misalnya grupnya besar sekali, terus ada banyak, lalu mereka pindah, mereka cuma mengerti bagaimana caranya mengambil tanpa mereka memproduksi. Akibatnya adalah orang-orang akan kehilangan sumber daya. Jadi semua habis. Pada nangkapnya. Jadi ini penting buat kita mengerti bahwa nomaden ini sebetulnya akhirnya orang tinggalkan. Nah, orang tinggalkan lalu orang ganti dengan yang namanya settling, menetap. Jadi orang menetap, habis itu mereka bercocok tanam, lalu mereka beternak untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Ini adalah gaya orang sekarang nih, gaya orang modern nih. Orang nggak lagi berpindah-pindah, nggak nomaden lagi. Masalahnya adalah walaupun orang sudah nggak lagi nomaden, tapi orang punya mindset nomaden. Maksud saya apa? Buat kita mungkin ya kalau kita namanya kita orang kerja, wajar aja kita pindah-pindah kerja. Dari perusahaan A ke perusahaan B, ke perusahaan C, ke perusahaan D, ke perusahaan E. Yang penting bayarnya lebih baik. Padahal ini perusahaan A, B, C, D, E ini adalah saingan. Jadi kita ini kayak orang-orang yang kalau kita ngomong ya, kita ngomong misalnya ngomong zaman kerajaan gitu ya. Kita kerja misalnya buat kerajaan A sebagai penasehat. Lalu kita pindah ke kerajaan B karena kerajaan B menawarkan gaji lebih tinggi, penghasilan lebih tinggi. Lalu pindah lagi ke kerajaan C karena C menghasilkan lebih tinggi. Nah, rahasianya A dan rahasianya B kan dia sudah tahu semua. Jadi orang ini yang pindah ke kerajaan C ini dia tahu kelemahan dari A dan B. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama. Dengan kita pindah-pindah kerja, kita ini sedang membawa rahasia perusahaan A, perusahaan B ke perusahaan C. Dan kalau kita pindah dari perusahaan C ke perusahaan D, perusahaan C pun rahasianya kita sudah tahu dan kita bawa. Apa ini? Ini namanya adalah tidak setia. Loh, emangnya saya perlu setia sama perusahaan? Nah, kita perlu ngerti yang namanya firman, yang namanya sifat Tuhan itu adalah setia. Sifat Tuhan itu adalah setia. Jadi ketika kita melakukan hal semacam itu, walaupun kita lihat bahwa ini sebetulnya menguntungkan, biasanya orang kalau pindah kerja itu kalau di dunia sekuler ya, saya tahunya di Indonesia itu kalau biasa pindah itu mereka dapat naik gaji 30%. 30% itu besar. Kalau kita menetap di satu perusahaan setahun, kita mungkin dapatnya sekitar 8% sampai 20% mungkin, tergantung kinerja kita. Sedangkan kalau kita pindah ke kerjaan lain, kita pastinya bakal di-offer 30%. Jadi ini sesuatu yang menggiurkan. Nah, banyak orang demi uang ini mereka melakukan hal-hal yang tidak etis. Demi uang. Orang melakukan sesuatu yang tidak etis. Jadi orang zaman dulu nomaden, akhirnya mereka jadi settling, mereka sudah menetap. Manusia zaman sekarang walaupun mereka tinggalnya tetap di sana, tapi hatinya nggak di sana. Selalu mencari-cari kesempatan di mana saya bisa lebih baik lagi. Saya nggak bilang bahwa ini sesuatu yang salah. Saya akan jelaskan dari sudut pandang firman. Nah, apa sih masalahnya kalau nomaden itu? Masalahnya pertama yang soal rahasia perusahaan. Kedua, ini menggambarkan karakter kita. Nah, Tuhan itu mau kita setia. Tuhan tuh mau supaya kita ini menjadi orang yang bisa dipercaya. Bukan cuma sekedar orang yang mencari kenaikan gaji. Oh, tapi perusahaan saya
Nggak bisa naikin gaji saya lagi, saya udah mentok, saya mau nggak mau harus cari tempat lain, saya harus pindah dan sebagainya. Nggak ada yang menyangkal bahwa kita membutuhkan uang. Tetapi kita mesti mengerti bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Jangan menjadi orang yang nomaden di dalam hatinya. Jangan menjadi orang yang nomaden di dalam hatinya. Jadilah orang yang settling, yang menetap. Saya kasih ilustrasi kayak begini nih ya. Kita sebut namanya kutu loncat ya. Tahu kutu loncat? Jadi kalau kutu itu saya piara anjing, jadi saya tahu kutu ya. Kutu itu datangnya dari tanah. Mereka akan hinggap ke satu binatang dan binatangnya itu diharapkan yang ada bulu supaya mereka bisa sembunyi. Nah, kutu ini hebat banget nih. Kutu ini begitu dia udah nempel, itu dia punya tulang belakang itu tuh ya akan keluarkan duri-duri dan durinya itu akan menancap di punggungnya binatang tersebut. Begitu menancap, dia akan mulai menyedot darahnya. Jadi dia makanannya adalah darah binatang. Nah, dia makan. Habis itu dia akan bereproduksi. Terus-menerus begitu, jadi dia beranak, terus dia punya lagi, terus anaknya jadi gede. Tetap begitu tempel, nah sangat sulit untuk dilepaskan. Sangat sulit. Binatang itu sendiri sangat sulit untuk melepaskan kutu itu. Susah sekali kejadiannya kalau mereka bisa lepaskan sendiri. Karena si kutu itu didesain, itu mereka benar-benar bisa nempel dengan sangat kuat. Kalau nggak dikasih obat, supaya kutunya bisa copot, itu kalau mau ditarik paksa itu sangat sulit dan akan membuat si binatang tersebut berdarah. Jadi sulit. Nah, kutu loncat ini atau kutu penghisap darah ini, dia akan tinggal di tubuh binatang itu dan menghisap semua darahnya sampai binatang itu mati, lalu dia akan mencari inang yang baru. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang bermasalah? Kenapa? Karena kita mengandalkan sesuatu yang lain daripada Tuhan. Jadi, waktu kita berpikir bahwa kita harus pindah perusahaan karena perusahaan A menawarkan gaji lebih tinggi daripada perusahaan sekarang, perusahaan B menawarkan lebih tinggi juga, dan sebagainya, kita sedang berkata sama Tuhan bahwa Tuhan itu bukan penyedia kita. Tuhan itu bukan sumber kita. Jadi, kita percaya bahwa perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C lebih mampu untuk menyediakan, lebih mampu untuk menjamin hidup saya daripada Tuhan. Jadi, pada dasarnya adalah orang-orang yang menjadi nomaden itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini adalah akar masalahnya. Akar masalahnya itu adalah kita ini tidak merasa bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita merasa bahwa kita harus mengandalkan perusahaan yang lebih baik. Saya punya satu teman ya, saya tahu dia suka pindah-pindah perusahaan dan gajinya memang tinggi. Tapi stresnya pun tinggi. Jadi, apakah ini gaya hidup yang sehat? Saya tidak tahu. Intinya banyak orang melakukan ini dan menurut saya ini kurang baik. Ini kurang baik. Saya pernah cerita di salah satu video saya, kalau ada yang nonton, saya punya satu klien saya ini luar biasa sekali. Dia itu kerja di satu perusahaan, dia jadi desainer produk, jadi dia kerja di perusahaan interior. Dia jadi desainer produk, dia bikin bangku, meja, kursi dan sebagainya, meja belajar dan sebagainya. Nah,
Klien saya ini dari kuliah sudah kerja dan sudah dipercaya oleh satu perusahaan. Lalu waktu itu ada satu perusahaan gede, yang gede sekali, yang main furniture nomor 1 di Indonesia waktu itu, mau bajak dia. Karena desainnya klien saya ini sangat sangat menjual. Lalu saya punya klien ini diajak ke Singapura. Diajak ke Singapura untuk dilobi. Mau nggak kamu kerja di perusahaan saya? Lalu klien saya jawab, oke, tapi saya minta syarat. Syaratnya adalah saya mau punya gaji setara dengan insinyur dari Taiwan. Dan saya mau punya fasilitas A, B, C, D, dan sebagainya lah. Dan perusahaan itu sudah iakan. Lalu dia pulang ke rumah, dia kasih tahu mamanya berita bagus itu. Nah, waktu dia ceritakan berita bagus itu, mamanya marahi dia. Mamanya bilang begini, apakah saya melahirkan seorang pengkhianat? Nah, klien saya kaget. Kenapa mamanya ngomong begitu? Menurut mamanya, definisi mamanya, kalau kita pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, dengan pekerjaan yang sama, bidang yang sama, itu sebetulnya kita sedang berkhianat. Wah, dia kaget. Lalu dia ceritalah, lalu akhirnya dia bilang sama perusahaan yang mau rekrut dia itu bahwa dia tidak jadi pindah ke sana. Dia bilang sama perusahaan tempat dia kerja sekarang, dia bilang bahwa dia direkrut. Perusahaannya bilang, oke begini, kami tidak bisa memberikan Anda gaji sebesar itu, tapi kami bisa kasih ininya. Kami harap Anda mau tetap bergabung dengan kami. Ini anak kuliah loh, ini anak kuliah. Akhirnya ya udah dia tetap di sana dengan fasilitas yang diberikan yang lebih baru, tapi nggak sewah yang itu. Setelah itu dia tetap kerja seperti biasa. Nah, waktu dia skripsi, dia harus berhenti kerja, tetapi dia tetap digaji. Dia tetap diperlakukan dengan baik. Nah, setelah berapa lama dia kerja di sana, dia habis selesai kuliah, dia lanjut lagi. Dia kerja di sana, dia dapat level makin tinggi. Akhirnya dia keluar karena dia mau bisnis sendiri. Jadi bukan karena dia pindah ke perusahaan lain, tapi dia mau bisnis sendiri. Dia keluar. Dan sekarang orangnya baru umurnya 50-an lebih, sudah sangat sukses. Sangat sukses. Menurut gambaran saya, menurut kacamata saya, sangat sukses. Ini semua cuman karena waktu muda dia tidak melakukan keputusan dengan sembrono. Nah, orang-orang yang punya mindset, punya pola pikir kutu loncat itu adalah orang-orang yang sembrono. Kita harus berpikir panjang ke depan di dalam hidup. Orang macam apakah kita ini? Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Ini sesuatu yang kita harus pikirkan benar-benar sebelum kita mengambil keputusan. Kenapa? Sekalinya kita nanti salah melangkah, orang tidak akan lupa. Saya waktu saya masih lebih muda, saya adalah seorang kutu loncat. Dan saya merasa menyesal. Seharusnya saya tidak. Seharusnya tidak. Tetapi waktu saya muda, iya. Sehingga walaupun sekarang saya udah gak kerja lagi di institusi manapun, saya sekarang sudah kerja sendiri. Tapi dulu iya, dan sebetulnya kalau misalnya dulu saya setia, saya kerja dengan baik, tetap terus-menerus, saya akan di-reward dengan baik. Saya akan mendapatkan hasil yang baik. Kakak saya, dia kerja di sekolah, tidak pernah pindah-pindah sekolah, dan sekarang dia punya penghasilan cukup baik. Mungkin dia kalau pindah-pindah sekolah bisa dapat lebih besar. Tapi di tempat dia kerja sekarang, dia adalah orang yang dipercayai. Itu adalah penting. Yang kita kehendaki di dalam hidup itu bukan punya uang lebih banyak. Kita pikir kita mau punya uang lebih banyak. Sebetulnya yang kita mau adalah lebih dapat dipercayai oleh orang lebih banyak. Itu yang kita mau. Ketika kita dipercayai oleh orang itu akan memberikan kepada kita sesuatu.
Jadi ada alasan kenapa orang itu bisa punya gaji sekian. Ada alasan kenapa orang bisa punya gaji yang lebih tinggi. Karena mereka punya bos mempercayai mereka selevel itu. Semoga yang dengar nih ngerti nih. Kenapa orang bisa dapat gaji tinggi? Karena mereka dipercaya untuk mendapatkan gaji segitu buat mereka dianggap pantas. Saya punya guru sekolah Alkitab, dulu adalah orang yang sangat hebat di dunia sekuler. Sangat hebat. Nah, suatu kali dia berhenti dia berhenti bekerja, karena dia mendapatkan panggilan untuk sekolah Alkitab. Lalu berangkatlah dia, sekolah Alkitabnya ada di luar negeri. Berangkatlah dia bersama dengan keluarganya. Dia sekolah di luar selama 3 tahun. Waktu dia pulang, dia mendapatkan panggilan untuk membuat sekolah Alkitab di Indonesia. Nah, banyak sekali teman-teman dia yang lama mencari dia untuk diberikan bisnis. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang itu mempercayai dia. Bagaimana orang ini bisa dipercaya? Karena dia punya track record. Nah, kita ingin dikenal sebagai orang yang setia oleh dunia. Ini yang kita sebetulnya inginkan dan butuhkan. Bukan cuma kita dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang baik, orang yang hebat, tapi orang yang setia. Tuhan mencari orang yang setia. Untuk apa? Untuk dilimpahkan kekuatan yang lebih. Untuk diberikan tanggung jawab lebih besar. Nah, saya bukan bilang bahwa kita nggak boleh pindah-pindah kerja. Tentu saja kita boleh pindah kerja, tapi kita perlu memiliki alasan yang tepat. Jangan menjadi seorang oportunis. Apa itu oportunis? Oportunis adalah orang yang kerjanya itu mencari-cari kesempatan. Begitu ada kesempatan baru, mereka akan pindah. Ada kesempatan baru, mereka akan pindah. Ini yang saya sebut sebagai kutu loncat. Nah, orang-orang semacam ini tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Contoh yang gampang kayak begini aja lah, gampang. Misalkan kita jualan barang A, lalu nggak laku kita jual barang B, lalu nggak laku kita jual barang C. Kita nggak laku kita jual barang D. Tapi selama itu kita sudah promosi macam-macam. Lalu suatu kali ada orang yang cari ke kita barang A, lalu kita bilang, oh saya udah nggak jual itu lagi. Nah, ini akan membuat orang punya kepercayaan kepada kita menurun. Kalau misalnya saya beli asuransi sama dia, saya bisa yakin dari mana 5 tahun kemudian dia masih agent. Dia masih bisa bantu saya urus klaim. Contoh. Kalau saya belanja sama ini orang, saya belanja barang ini, saya tahu dari mana dia akan terus-menerus menjadi distributornya. Ini adalah sesuatu yang kita perlu pikirkan. Nah, ini saya bukan cuma bicara soal orang kerja doang. Ini juga bicara soal pengusaha. Banyak orang waktu usaha mereka bagus, mereka akan tetap di sana. Ketika usaha mereka goyang, mereka akan berpindah. Nah, sekali lagi saya adalah orang semacam ini dulu. Saya akan mencari apa yang sedang bagus, yang tidak. Kalau mulai tidak bagus, saya akan tinggalkan. Tetapi ketidakkonsistenan tidak akan menghasilkan keuntungan. Ketidakkonsistenan tidak akan menghasilkan keuntungan. Mungkin sekarang kita lihat ada keuntungan. Di masa depan, jangka panjang, tidak ada hal yang baik muncul dari ketidakkonsistenan. Jadi, kita perlu mengerti apa yang
menjadi cara pikirnya Tuhan. Kenapa ada orang yang dipromosi lebih sama Tuhan dan ada yang tidak? Kenapa saya tidak dipromosi? Kita harus tahu cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu mencari orang-orang yang setia untuk dilimpahkan kekuatan, untuk diberikan tanggung jawab lebih besar. Ini adalah cara pikir Tuhan. Jadi pola pikir nomaden itu kita sudah tidak bisa lagi pakai. Pola pikir nomaden ini kita tidak bisa pakai di dalam hidup kita. Bukan berarti kita nggak bisa berhasil, tapi ya gitu, nanti kita akan capek. Sama seperti orang-orang zaman dulu yang nomaden, mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai sumber dayanya habis. Lalu mereka harus mencari lagi begitu. Mereka tidak bisa kaya, tidak bisa sukses. Kenapa? Karena mereka cuma cukup buat makan sehari. Tetapi ketika dia mulai ternak, dia mulai membuat ladang, dia mulai menghasilkan, dia punya potensi sukses luar biasa. Jadi kambing dari 10 ekor, 2 tahun lagi bisa jadi 40 ekor. 5 tahun lagi bisa jadi 80 ekor. Ini adalah cara Tuhan. Sampai sini dulu kalau ada yang mau tanya. Jadi kenapa kita mesti setia? Karena Tuhan mau kita bukan cuma sekedar settling, menetap, tetapi kita perlu membangun. Nah, membangun ini adalah kata kunci yang sangat penting. Anda ini kalau Anda pergi kerja, kita ini kalau pergi kerja, mau kemanapun atau kita bisnis, ada satu misi. Misinya adalah kita mau membangun tempat itu. Membangun. Kalau Anda punya domba awalnya 2, sekarang sudah ada 10, berarti ada pembangunan yang terjadi. Kalau Anda tadinya punya uang 1 juta, sekarang sudah punya 10 juta, itu artinya sudah ada pembangunan yang terjadi. Tuhan suka dengan pembangunan, Tuhan suka dengan kemajuan, Tuhan suka dengan pelipat gandaan. Ada satu ayat di dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 ini adalah ayat yang luar biasa. Dikatakan Yeremia bilang, Tuhan bilang gini sama Yeremia, sama orang Israel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi waktu itu bangsa Israel disuruh sama Tuhan secara sukarela untuk dibuang ke Babel. Jadi kerajaan Yehuda waktu itu kalah perang, terus orang-orangnya itu disuruh menyerah. Disuruh menyerah dan ditawan ke bangsa ke Babel. Nah, Babel ini mereka sebenarnya bukan jadi budak. Mereka jadi warga negara di sana, mereka beraktivitas seperti biasa. Tuhan suruh mereka. Aneh sekali. Tapi inilah yang terjadi, Tuhan suruh mereka pindah ke sana. Lalu bukan cuma sekedar pindah ke sana dengan baik-baik saja. Biasa kita sebutnya kuai-kuai. Tetapi bahkan mereka disuruh mengusahakan kesejahteraannya kota itu. Jadi orang Israel itu adalah orang yang menyembah Allah yang benar. Mereka disuruh pergi ke negara kafir. Dan di sana mereka disuruh memajukan negara kafir. Anda mungkin merasa bingung, tapi inilah yang terjadi dan ini juga yang terjadi waktu Yusuf itu jadi budak. Dia pergi ke rumah Potifar, seorang kafir, dan dia melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Supaya si Potifar itu diberkati. Dan waktu dia menjadi Perdana Menteri Mesir, dia mengusahakan kesejahteraannya orang-orang Mesir. Hanya supaya keluarganya yang 70 orang itu tuh bisa selamat. Nah, Anda bayangkan dulu.
Kita bayangkan situasinya kayak begitu. Nah, Tuhan itu mau kita ini membangun, bermultiplikasi, bukan untuk tujuan egois. Bukan untuk tujuan egois, tapi untuk memberkati orang-orang di sana. Anda dan saya perlu tahu, ada satu misi luar biasa di dalam pekerjaan Anda maupun usaha Anda, supaya bisa memberkati orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat melakukan semua itu? Yang nomor satu paling penting adalah kita harus mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang kita dapat dari Tuhan. Jadi kita mesti diyakinkan oleh Tuhan. Tuhan, kita perlu mendengar suara Tuhan agar kita mengerti 100% bahwa kita ini dipanggil untuk membangun. Di mana kita harus membangun? Bagaimana caranya kita membangun? Semua ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Jadi tempat Anda sekarang bekerja, Anda perlu doakan, tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ini tempat yang Tuhan tempatkan saya? Apakah Tuhan mau saya kerja di sini dengan baik atau tidak? Jangan berpikir bahwa saya di sini cuma sementara. Nanti saya kalau ada tempat kerja lebih bagus, saya mau pindah segera. Atau kalau kita dengar tempat kita mau kerja nih kayaknya udah mau tutup, kita mau cepat-cepat cari kerjaan baru. Ini tidak benar. Jangan begitu. Kalau misalnya benar tempat kerja kita mungkin bakal tutup, coba kita cari tahu apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa menolong. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk memberkati. Ini adalah mindset yang benar. Jadi kita mesti dapat dari Tuhan. Kita mesti dapat dari Tuhan bahwa memang Tuhan yang tempatkan saya di sini. Nah, hal kedua supaya kita bisa membangun ini, kita harus ingat Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi walaupun Yusuf itu melayani orang-orang kafir, dia sebetulnya melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Allah. Ketika orang-orang Yahudi ditaruh di pembuangan di Babel, terus mereka di sana berusaha dengan baik, mereka sedang memberkati Tuhan dengan cara mereka yaitu di negeri kafir itu. Jadi walaupun kita sekarang kerja di perusahaan sekuler, bos kita bukan orang Kristen, kita mungkin juga ditindas sama dia, tetapi kita mengusahakan kesejahteraan karena Tuhan, itu yang dipandang benar sama Tuhan. Biarpun bos saya bengis, saya mau mengusahakan kesejahteraan dia. Ada satu cerita yang menarik, saya menarik sekali. Ada satu orang di Amerika, dia kerja jadi karyawan. Dia punya ide yang bagus itu dia sampaikan ke bosnya. Bosnya curi ide itu, ngomong ke atasannya, dan dilaksanakan. Dan bosnya itu ngomong bahwa ini adalah idenya sendiri. Lalu orang tersebut yang idenya curi tidak pernah berkata apa-apa. Dia tetap bekerja seperti biasa, dia tidak marah, tidak apa-apapun. Dan sekarang dia adalah salah satu orang yang luar biasa sukses. Dia punya perusahaannya ini supply barang-barang kepada perusahaan pembuat pesawat kayak Boeing. Jadi perusahaan yang gede sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang ini punya sikap hati yang benar. Anda dan saya perlu punya sikap hati yang benar. Kita bukan mau jadi kutu loncat, kita mau jadi orang yang membangun di situ. Kita menjadi orang yang menjadi berkat. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk memberikan lebih kepada perusahaan ini. Apalagi yang bisa saya lakukan supaya customer lebih senang. Apalagi yang saya bisa lakukan supaya perusahaan lebih untung. Ini harusnya sesuatu yang menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, ini tidak bisa karena kita punya sifat egois. Kita mesti melakukan ini demi Tuhan.
Jadilah orang yang melakukan segala sesuatunya karena Tuhan. Itu aja yang saya mau sampaikan malam hari ini. Sebelum saya mau tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Pertama, jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube, Kelimpahan Alkitabiah, dan IG, namanya sama, Kelimpahan Alkitabiah. Kedua, saya mau kasih tahu bahwa acara ini adalah acara yang disponsori oleh partner. Jadi, Anda bisa menjadi orang yang memberkati orang-orang lain dengan menabur kepada acara ini. Dengan Anda menabur atau bahkan menjadi partner, banyak orang-orang yang akan diberkati oleh Anda. Yang ketiga, saya mau kasih tahu bahwa setiap Jumat malam saya ada Zoom. Kalau ada yang mau ikut, silakan WhatsApp ke saya. Nomor saya 081932184218. Di sana saya bahas hal-hal yang bersifat rohani, bukan uang saja, nggak kayak sekarang, umum. Terus yang keempat, saya mau kasih tahu bahwa kalau misalnya ada yang punya produk, mau minta saya bantu pasarkan, saya dengan senang hati akan pasarkan lewat channel saya ini. Gratis, nggak usah bayar. Cukup WhatsApp aja ke 081932184218. Saya mau membantu orang-orang supaya mereka bisa sukses. Nah, kembali saya mau kasih tahu bahwa ada satu rumah di Ampera di Jakarta Selatan mau dijual. Kalau ada yang tertarik, silakan kontak saya. Saya rasa itu aja yang saya mau sampaikan malam hari ini. Semoga semua yang mendengarkan diberkati. Shalom. Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. Terima kasih Radio Heartline, Radio Heartline, Radio Peduli Anak. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi